pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, luar biasa. Mari yang merasakan Tuhan Yesus luar biasa di dalam hidup kita, kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau sungguh Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kalau kami ada dan kami berdiri Tuhan di tempat ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan, itu oleh karena penyertaan Tuhan, itu oleh karena kebaikan yang Tuhan selalu berikan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan hati kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ibadah kita sepanjang hari ini dan saat ini, itu boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Kau ya Bapa. Kami bersyukur kepada Kau Tuhan, karena cinta kasih-Mu Tuhan buat hidup kami Bapa ada sampai saat ini. Kaulah penebus, Kaulah juru selamat kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau menebus kami Tuhan, tetapi oleh karena darah yang begitu mahal Kau curahkan atas kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, darah noda dan celah.
mempedulikan kehidupan kami, Bapa. Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi saat ini, keadaan apapun Tuhan yang kami boleh hadapi saat ini, bahkan yang terburuk sekalipun, Tuhan, biarlah hati kami ini tetap percaya kepada Engkau. Kami tidak balik arah meninggalkan Engkau, tetapi kami mau terus Tuhan berjalan dengan Engkau. Karena Kau Tuhan, dan karena janji-Mu di dalam hidup kami adalah iya dan amin. Kami tidak mau Tuhan
menjadi bangsa Israel yang sudah kau pimpin selama 40 tahun untuk keluar dari tanah Mesir dengan hati yang bersungut-sungut. Tetapi kami mau Tuhan memperkuat iman percaya kami kepada Engkau melewati apapun Tuhan yang Kau sudah izinkan di dalam hidup kami. Itu boleh menjadi Tuhan kepercayaan kami terus bertambah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang merancangkan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada, kalau kami boleh Tuhan dengan keadaan yang baik-baik dan sehat, tidak kekurangan satu apapun, itu oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu kerjakan di dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan selalu ada dan sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah Engkau. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau beracara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan ibadah kami saat ini itu boleh menyenangkan hati Kau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita sekali kalau kita ada di tempat ini. Haleluya. Sudah 1 tahun lebih saya tidak berada di tempat ini, tapi saat ini saya mau bersyukur kepada Tuhan. Saya ada di tempat ini dengan keadaan yang tidak kekurangan satu apapun. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu berlimpah di dalam hidup setiap kita. Amin. Haleluya. Kita mau pujian Sang Penebus Juru Selamat manusia. Haleluya. Sang Penebus Juru Selamat memuji Tuhan, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Saya rindu sekali, haleluya. Tapi saat ini boleh berada di tempat ini juga luar biasa. Waktunya mepet banget dikasihnya, haleluya. Kayaknya pengen lagi, tetapi next lagi mudah-mudahan kita 2 jam ya. Jadi seperti semula
seperti semula lagi kita ibadah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita mau siapkan hati-hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang luar biasa. Sungguh Kau Tuhan yang dahsyat. Sungguh Kau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kau hadapi saat ini, apapun keadaan kehidupan engkau saat ini dan hari ini, kalau kau merasa sedang di padang gurun, kekeringan, kepanasan, bahkan merasakan hal yang terpahit sekalipun di dalam setiap kehidupanmu, saya mau katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu ada saat kita berseru kepadanya. Dan Tuhan Yesus tidak akan memberikan pencobaan melampaui setiap kekuatan kita. Karena Tuhan Allah yang tahu kemampuan setiap kita. Karena Tuhan yang mengenal kita secara pribadi. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di saat kita melewati lembah kekelaman sekalipun, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa-doa kita. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Mari kita tidak boleh takut, cemas, maupun bimbang hati. Mari kita mau percaya terus kepada Tuhan kita. Tuhan yang bisa kita percaya. Haleluya. Kau Tuhan Allah El Shaddai. Haleluya Tuhan. Yesus
kuasa, yang bisa melakukan segala perkara. Kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, dan saat ini kami menyediakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, jamahlah kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah kehilangan semangat diberikan penghiburan dan kekuatan baru. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami, Allah El Shaddai. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Sangat luar biasa. Haleluya, saya senang melihat jemaat-jemaat yang tetap setia. Memang betul seperti kata Ibu Yuni, 1 tahun lebih, ya, sekarang sudah bulan Mei. 1 tahun 2 bulan kita dirumahkan. Di saat-saat pra pandemi, seringkali kita rindu hari Minggu untuk tidak bergereja, ya. Tetapi Tuhan tahu rupanya kerinduan kita, ya. Kata orang, kita sepertinya bercanda, ya. Tapi Tuhan serius. Sekarang saudara bebas untuk ada di rumah, ya. Tetapi pada acara pada pagi hari ini, kita yang ada di sini adalah orang-orang yang sehat. Amin. Orang-orang yang sehat. Tuhan kita sungguh sangat luar biasa. Saya ajak kita sekalian membaca di dalam Markus pasal yang ke-16. Ini sebagai pendahuluan, sebagai flashback, ya. Di dalam Markus pasal yang ke-16 kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita membacanya secara bergantian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 16. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang pelata, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Amin. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus transformator ilahi. Ya. Roh Kudus transformator ilahi yang sudah mentransformasi, yang sudah mengubah kehidupan murid-murid setelah kebangkitan dan setelah pencurahan Roh Kudus. Kita akan melihat perbedaan yang sangat luar biasa. Rupanya saudara, terima kasih. Rupanya saudara, kebangkitan tidak membawa dampak yang cukup efektif seperti yang Tuhan Yesus rencanakan. Sebab kalau kita melihat dari kisah kebangkitan, Tuhan Yesus sudah sejak awal-awal pemberitahuan pertama, saya catat sampai pemberitahuan yang ke-7 saudara, murid-murid masih tidak menangkap bahwa dia akan bangkit. Memang dia harus mati disalib, ya menderita, via dolorosa dan lain sebagainya. Satu peristiwa yang sangat traumatis sehingga murid-murid begitu terganggu secara emosi, mereka tidak punya semangat lagi. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus tadi, ya di dalam pasal 16 ayat 15-16 dikatakan ada hal-hal tanda-tanda ini yang akan menyertai orang percaya. Nanti kita lihat tanda-tandanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan bahwa Roh Kudus adalah transformator ilahi. Dia yang mentransformasi kehidupan kita. Bisa disamakan dengan metamorfosa. Berubah dari ulat yang jelek menjadi kupu-kupu yang indah. Begitulah kehidupan daripada kita orang-orang percaya. Ya, saya senang mengatakan seperti ini. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Amin. Kita orang berdosa. Ya, tetapi karena kebangkitan, karena sesuatu pencurahan Roh Kudus, ya. Saya mencatat ada 2 transformasi ya saudara yang dikerjakan saat pencurahan Roh Kudus itu. Pertama, transformasi dalam pelayanan. Yang kedua, transformasi dalam kehidupan beribadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara melihat pertama-tama tanda yang dikatakan dalam Markus 16 tadi, bahwa ayat yang ke-17 mulai ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara, sebelum pencurahan Roh Kudus, murid-murid tidak bisa melakukan ini. Ya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-9. Siapa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitahukan kepada murid-murid. Orang pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada siapa murid-murid itu berpesan adalah Maria, dikatakan. Maria Magdalena. Daripadanya dikatakan Yesus pernah mengusir 7 setan. Kita lihat ya. Coba tampilkan Matius 17 ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit. Matius ya, Matius enggak apa-apa. Matius 17 19. Oke. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia,
Atau kita mundur dulu ayat yang ke-16. 16 ya. Matius 17, 16 lalu 19. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, saudara yang dikasihi, walaupun sesudah kebangkitan atau pada waktu Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-murid, murid-murid tidak punya kuasa. Memang mereka telah menjadi percaya, tapi dia tidak punya kuasa. Ya, itu sebabnya dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 dan 12. Terima kasih ya, ini menolong sekali ya. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12. 11 dan 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 12. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, coba kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Terus orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Haleluya. Coba saudara, saya ajak saudara semua untuk membalik Alkitab saudara di Kisah 1:15. Ini transformasi di dalam pelayanan ya saudara. Kejadian 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara. Kejadian itu Kisah Para Rasul sayangku. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Kisah Para Rasul. Terima kasih ya. Ini nggak apa-apa ini, supaya semua kita melek. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, berapa orang? 120 orang. Lalu kita melihat Kisah 2 ayat 41. Kisah ya, semua kisah. Kisah 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu setelah Petrus berkhotbah ya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, 25 kali lipat dampak daripada pencurahan Roh Kudus ya. Lalu di dalam pasal 4 ayat 4 kita lihat 3.000 ya, 120 3.000. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu ya, mereka Petrus dan Yohanes itu mengajar. Pelayanannya mengajar ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. 120, 3.000, 5.000. Sampai di situ belum ya. 5:14.
Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Makin bertambah jumlah, tidak berkurang. Ya, gereja mengalami banyak gereja mengalami penurunan jumlah kehadiran dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ya, tetapi di sini dikatakan waktu ada pencurahan Roh Kudus dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Satu lagi saya mau tunjukkan. Itu orang-orang ya, orang-orang laki-laki. Pasal 6 ayat 7. Kisah 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dengarkan baik-baik. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam adalah orang yang paling sulit untuk menerima kabar baik. Imam adalah orang yang mau memusnahkan, mematikan. Ya, mereka selalu cari jalan supaya Tuhan Yesus itu dibunuh, ya, sampai kepada penyaliban pun. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi. Transformasi dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah 2 ayat 47, kenapa hal ini terjadi? Kita lihat ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hitungannya harian, saudara, bukan mingguan, bukan bulanan, bukan tahunan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, mari kita lihat ya bagian yang kedua, yaitu transformasi dalam kehidupan beribadah. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, atau kita masih di itu ya, di Markus ya. Dikatakan tadi mengusir setan-setan demi namaku. Ya, itu sudah dibuktikan. Murid-murid yang tadinya tidak bisa melakukan itu setelah pencurahan Roh Kudus, mereka tidak takut lagi, mereka bisa mengusir setan-setan. Ya, dikatakan pelayanan Paulus ada begitu banyak roh-roh jahat keluar. Lalu dikatakan apa lagi? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini berbicara mengenai saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di kota Yerusalem, di mana murid-murid berdoa pada saat itu di loteng Yerusalem, bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu tempatnya, ya. Kita pernah pergi ya, Bu Yantiko, Elis dan saya pernah ke tempat ini, ya, di mana murid-murid berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Semua murid Yesus adalah orang-orang Galilea. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan minta ditampilkan ayat yang ke-8, 7 sampai 10 ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Artinya bahasanya bahasa Galilea. Terus
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Lihat mereka dari mana. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, ada lagi? Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Ada berapa bahasa saudara, nanti hitung di rumah ya. Semua orang Galilea. Saudara, memang ada dua macam. Nanti kita belajar ya, itu sebabnya kita akan adakan 4 kali ya, doa Pentakosta. Kita akan belajar di situ. Ada 2 bahasa roh. Namanya yang bisa dimengerti oleh manusia itu senolalia. Ya, tetapi bahasa lidah yang tidak bisa dimengerti ya oleh orang-orang yang mengucapkannya. Orang-orang Galilea tidak bisa berbahasa yang salah satu di situ, ya. Tapi mereka hanya mengucapkan. Lalu kita lihat lagi, apa ya kira-kira yang diucapkan mereka? Apakah ucapan-ucapan yang tidak berarti seperti itu? Coba kita lihat lagi di ayat yang selanjutnya, ayat 11. Ayat 11, silahkan Kisah. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya saudara, dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh si pembicaranya, mereka mengatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Allah bisa memakai kita sebagai saksinya, walaupun kita sendiri tidak mengerti. Ya, saudara, inilah fungsi daripada bahasa roh. Ada juga yang glosolalia, yang nanti kita akan berbicara ya dalam sesi-sesi doa Pentakosta, tanda-tanda orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kembali kepada Markus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pernah satu kali saudara, Rasul Paulus di Pulau Malta digigit ular. Dan orang-orang di situ udah bilang, wah ini tentu orang berdosa nih. Kenapa ularnya ngegigit dia? Ya biasa ya, orang suka menghakimi seperti itu. Bentar lagi mati nih, karena ularnya sangat berbisa. Ya tetapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada apa-apa yang terjadi. Janji Tuhan digenapi. Ini karena apa? Murid-murid melayani secara sudah ditransformasi. Pelayanan yang bukan biasa-biasa. Ya, kita melihat orang-orang Kristen banyak hari ini termasuk kita-kita. Ya, yang melayani di era masa setelah kebangkitan, yes. Tetapi bukan masa setelah pencurahan Roh Kudus. Kita masih hidup di dalam satu era pelayanan di mana kita masih menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus sehingga kita bisa mempunyai pelayanannya seefektif ini. Biarlah kita mau terus berdoa saudara. Ya, transformasi di dalam pelayanan itu harus terjadi. Karena Tuhan kita mengatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku itu yang akan engkau lakukan. Ya, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Waduh, tinggal 5 menit. Habis gak ya? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ingat tadi murid-murid ini gak bisa ya, ngusir setan gak bisa ya. Tapi Yesus bilang gini, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan dikatakan lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Kita perlu penolong yang lain supaya kita bisa efektif di dalam pelayanan. Amin saudara. Dan sekarang dengan cepat kita melihat transformasi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara, ayat yang ke-41 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu mereka berjumlah kira-kira 3.000 orang. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita stop di sini. Dalam firman Tuhan yang saya sampaikan hari Senin, ya, inilah tanda-tandanya orang yang mengasihi Yesus. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, nanti kita kembali ke situ ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, itu ayat yang ke-15. 14, 15. Lalu ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Apakah kehidupan setelah pencurahan Roh Kudus ya bisa menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai mengasihi? Saya katakan, kalau saudara mau melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, lihatlah apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus. Ya, murid-murid inilah yang memenuhi kriteria yang bisa dikatakan sebagai orang-orang yang mengasihi Yesus. Mereka dikatakan dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, ini berbicara mengenai bagaimana mereka tiap hari mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga dikatakan banyak orang-orang yang diselamatkan. Bukan pindahan, ya. Dulu mungkin ini gereja mula-mula ya. Tidak ada gereja A ke gereja B, bukan. Setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka suka ngumpul dengan orang-orang seiman. Ya, saudara. Dan juga dikatakan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Pertanyaannya untuk penerapan, apakah kita masih hidup? Ya, kehidupan pribadi kita masih ada dalam era
zaman sebelum pencurahan Roh Kudus? Kita jawab sendiri. Bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana kehidupan ibadah kita hari lepas hari? Apakah kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan? Apakah kita baca firman Tuhan dengan begitu luar biasa sampai firman Tuhan itu meresapi dalam kehidupan kita? Dan kalau ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, kita ditekan bagaimanapun, yang keluar adalah firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Hidup setelah pencurahan Roh Kudus, itu yang harus kita usahakan. Jangan hidup dalam era sebelum pencurahan Roh Kudus. Hanya hidup setelah era kebangkitan. Kita lihat, ya murid-murid tidak efektif. Mereka kembali kepada pekerjaan lamanya. Ada 2 orang murid pulang ke kampung halamannya. Karena dia ketemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Dia balik lagi. Ya, tadi dalam awalnya kita sudah lihat. Dia balik lagi dan memberitahukan kepada teman-teman lain bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi berita itu tidak dipercaya. Inilah yang sudah terjadi. Mari kita mau menanggapi ya satu fasilitas yang sangat luar biasa. Saudara bisa akan jadi manusia yang lain. Saudara akan mengasihi Tuhan all out hanya kalau saudara hidup di dalam masa pencurahan Roh Kudus. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa-doa 10 hari. Walaupun cuma 4 kali, saudara. Ikuti Zoom-nya. Ya. Nanti saudara bisa bertanya. Saya coba rangkai 15 menit saja, lalu ada tanya jawab. Saudara bisa bertanya apa saja mengenai Roh Kudus yang saudara belum mengerti. Jadi ikuti Zoom ini, ya, nanti akan ditaruh linknya di info gereja. Saudara ikuti. Jangan hidup dalam era setelah kebangkitan saja. Saudara, kita tidak akan kemana-mana. Ya, biarlah kita berdoa hari ini supaya kita bisa hidup dalam era setelah pencurahan Roh Kudus. Ya, pelayanan kita akan berubah. Saudara tidak akan malas-malasan di dalam melayani. Saudara akan bergairah. Saudara akan bergairah untuk bercerita kepada orang-orang lain tentang Yesus. Amin, saudara. Biar Tuhan memakai Raja Wali, ya, menjadi jemaat yang berdoa, menjadi jemaat yang baca firman, menjadi jemaat yang bersaksi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengagumi seorang penolong yang lain yang Tuhan berikan kepada kami setelah Engkau pergi, sehingga dunia bisa terinjili. Injil bisa sampai ke Indonesia karena mereka murid-murid hidup di dalam masa setelah pencerahan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, gereja yang mungkin kami selalu hidup dalam era sebelum pencurahan Roh Kudus. Kami hidup hanya dalam era setelah kebangkitan Yesus. Kami perlu pertolongan-Mu. Kami perlu revival Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini boleh kembali merenungkan ibadah kami secara pribadi. Boleh kembali merenungkan pelayanan kami. Apakah kami perlu untuk menyambut transformasi daripada Roh Kudus itu. Terpuji nama Tuhan. Berbicara hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan menggarap hati setiap pendengar pada pagi hari ini, sehingga mereka boleh merasa haus dan lapar akan pencurahan Roh Kudus, untuk dibaptis, untuk berbicara dalam bahasa-bahasa baru, untuk melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan akan pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.
Kita akan terus dengan perjamuan kudus. Apakah jemaat sudah dapat ini semua, roti dan anggur? Kita akan nyanyi pada satu bukit jauh dari sini. Jemaat, mari kita akan bersama-sama berdiri. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat 23 sampai dengan ayat 26. 1 Korintus 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur kepadanya atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Semua jemaat sudah memegang roti dan air anggur. Satu hal yang kita akan lakukan sebelum kita layak menerima perjamuan kudus, tidak boleh ada kemarahan yang masih tersimpan dalam kehidupan kita. Apapun alasan saudara, Tuhan hadir di sini. Kalau saudara mau menerima satu pengampunan daripada Tuhan Yesus, syaratnya saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Kalau saudara mau menerima berkat dan bukan kutuk, saudara harus mentaati firman Tuhan.
lepaskan pengampunan. Mulai berdoa, saya ampuni orang itu. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus, saya ampuni orang itu. Haleluya. Tuhan, saatnya jemaat Tuhan datang. Kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Seringkali kami tidak hidup menurut apa yang Tuhan mau, tapi kami lebih menuruti kata hati kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Kami ampuni sejahat apapun orang itu, sesakit apapun hati ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar berkat-berkat daripada persekutuan di dalam darah dan tubuh Yesus ini betul-betul bisa mendatangkan kesembuhan bagi kami yang sakit, kelepasan bagi kami yang terikat. Haleluya, kami percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Saat ini Tuhan, di tangan kami ada roti. Kiranya Engkau akan menolong kami. Kami mau terima dengan ucapan syukur. Haleluya, inilah tubuhku, kata Tuhan Yesus, yang dipecah-pecahkan karena kamu. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, mari kita memakannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pandanglah kepada salib Yesus. Di salib itu dia mati. Di salib itu dia menderita. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin boleh menjadi kaya. Dia berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Haleluya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini, karena itu adalah damai sejahteraku sendiri. Haleluya, janganlah takut, janganlah khawatir. Aku akan senantiasa bersama-sama dengan kau. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat pengorbanan salib-Mu. Di tangan kami ada cawan berisi air anggur. Hari ini dengan ucapan syukur kami menerima air anggur darah Yesus Kristus, menyucikan segala kesalahan kami. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, haleluya, buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus, kami mau mencari kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih. Sampai kami terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Bukan bahasa roh yang kami cari, tetapi kami mencari pembaptis dengan roh. Amin. Yang akan membuat Roh Kudus diam di dalam kami. Amin. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan kami bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih kami sudah jadi ciptaan yang baru. Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Tinggal kami mau menyerahkan diri. Apakah kami mau tetap tinggal? Kami mau stay di era sebelum pencurahan Roh Kudus. Artinya kami tidak mencari dengan satu kerinduan. Atau kami mau diberkati masuk dalam era pencurahan Roh Kudus, sehingga pelayanan kami bisa berdampak, kehidupan kami bisa berdampak Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus, terima kasih buat penghibur, terima kasih buat penolong yang lain yang ada di tengah-tengah kami. Kami tidak usah menunggu lagi seperti murid-murid. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan tolong kami, Engkau akan jamah kami saat ini. Terpuji nama Tuhan. Satu hal yang hamba-Mu minta, tanamkan, berikan kerinduan, rasa haus yang begitu dalam untuk menerima Sang Penolong itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tinggikan Tuhan Yesus, muliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Terima haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Minggu pertama biasa. Saudara silakan duduk kembali. Kita akan membayar persepuluhan kita, ya. Ada juga saat-saat kalau saudara mau terus dengan membaca kehidupan murid-murid di dalam masa pencurahan Roh Kudus. Cara mereka memberi itu sangat luar biasa, saudara. Bahkan jemaat di Makedonia memberi dari kekurangan mereka. Biarlah itu juga bisa, yang merupakan ciri daripada jemaat Raja Wali yang akan memberi dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Ya, karena semua yang kita terima hari ini berasal dari Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca seperti biasa di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Saya bacakan hanya ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Kami tahu semua yang kami dapat itu berasal daripada Tuhan. Kami hanya seorang penata layan, Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan sanggupkan setiap jemaat Tuhan untuk dapat membawa persepuluhan mereka dengan jujur. Bukan sebagian daripada yang mereka dapat, tapi benar-benar 1/10. Hamba berdoa juga untuk persembahan-persembahan yang akan mereka berikan, Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami sekalian untuk memiliki satu pengetahuan bahwa karena kasih kami memberi, bukan karena terpaksa. Kami mengasihi Tuhan kami, itu sebabnya kami mengikuti semua perintah-perintah Tuhan, dan adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu kata-kata Tuhan kami, itu kata-kata daripada Tuhan Yesus, bukan kata-kata daripada pengajar-pengajar atau pendeta-pendeta, tapi itu kata-kata daripada Tuhan kami. Biarlah kami mau memikirkan perkara ini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Amen. Tuhan, tolong kami yang benar-benar tidak punya uang, kiranya mereka tidak datang dengan amplop yang kosong. Tuhan mengetahui hati kami, biar kami tidak usah memberikan apa-apa kalau memang kami tidak punya uang. Tapi hamba berdoa hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kami. Haleluya. Tangan Tuhan menyertai kami dan menjauhkan kami dari segala kecelakaan.
Haleluya, kami mau naikkan dengan iman. Karena apa yang kami perkatakan itu iman yang hidup. Tuhan akan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua tangan yang sudah memberi. Tuhan tidak melihat jumlah, bahkan 2 peser sekalipun itu berharga di mata Tuhan. Kalau kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena satu aturan gereja, tapi kami datang Tuhan, inilah pemberian yang berharga di mata Tuhan. Berkati semua kami pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Kita percaya kita akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan perjamuan kudus. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman dan melayani kita di dalam perjamuan kudus serta persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan dengan pengumuman. Haleluya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSJA Batu Tulis Raja Wali, persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan sulung. Persembahan boleh diantar ke gereja kita, gereja GSJA Raja Wali. Gereja kita dibuka setiap hari mulai jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang tidak sempat datang ke gereja, bisa ditransfer ke rekening gereja kita atas nama Bank BCA 5890134701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat GSJA Batu Tulis Raja Wali yang setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan info lainnya, ada doa bersama setiap hari Senin melewati aplikasi Zoom dimulai jam 7 malam sampai dengan selesai, dan link Zoom-nya akan di-share di grup WhatsApp info gereja. Amin. Dan ada ibadah kaum wanita di setiap hari Rabu
Rabu yang pertama dan Rabu yang ketiga ya, melalui aplikasi Zoom. Dan selain kaum wanita ada juga KKA yang diadakan minggu kedua dan minggu keempat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara menghubungi Ibu Gembala atau koordinator KKA. Dan ada info lagi nih, kenaikan Tuhan Yesus onsetnya Kamis tanggal 13 Mei 2021 mulai jam 8 pagi ya. Oh, jam 8 pagi. Doa pencurahan Roh Kudus melalui Zoom Sabtu 15 Mei, Senin 17 Mei, Rabu 19 Mei, dan Jumat 21 Mei. Jam 7 malam. Kalau yang tadi sekali pagi ya, dan ini yang 4 kali ya. Rally doanya jam 7 malam. Dan hari ulang tahun gereja yang ke-17. Aduh, lagi cantik-cantiknya nih ya. Aduh, gak berasa ya. Gereja kita sudah berumur 17 tahun. Iya, seumuran Kalista nih ya, nih cantik-cantiknya nih, lagi cantik-cantiknya begini nih. Minggu tanggal 13 Juni 2021 jam 8 pagi. Di langsung apa Zoom ya? Oh, Bapak Ibu langsung nih ya, kita boleh datang ke gereja kita ini lagi untuk kita merayakan ulang tahun gereja kita. Dan sekian info kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri yuk. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah yang diberkati Tuhan. Haleluya Tuhan.
besar Bapa yang bertata di Amin. surga. Haleluya, Puji syukur Tuhan. kami panjatkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Sudah Yesus. 1 tahun lebih kami tidak berkumpul seperti biasanya Tuhan, tapi Ya, kami bersyukur Tuhan. kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul seperti ini. Amin. Tuhan, Haleluya. kami merindukan saat-saat seperti ini Iya, kembali sedia Tuhan. kala. Biar Kau tolong pandemi ini cepat berlalu. Haleluya, benar Kami Tuhan. tolong Tuhan, kami minta tolong kepadamu. Iya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan umat-Mu di seluruh dunia bisa bersatu bersama-sama, Amin. memuji dan Haleluya. menyembah kepadamu seperti sedia kala. Iya Tuhan. Hal ini mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa pentingnya kami berkumpul seperti ini Ya, Tuhan. Kami tidak mau Tuhan terpisahkan karena kami manusia sosial. Kami Ya. tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kami butuh Tuhan dikuatkan satu dengan yang lain. Amin. Kami butuh Haleluya. nasihat satu dengan yang lain. Amin. Terima Ya, kasih Tuhan Tuhan. kalau kami bisa mendengar firman-Mu secara Terima langsung kasih, seperti Tuhan ini. Yesus. Yang sudah mengingatkan kepada kami betapa pentingnya Roh Kudus Tuhan Amin. kami. Benar. Bapa, kami tidak bisa mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh tambah kekuatan daripada Roh Kudus. Haleluya. Kami tidak bisa menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh tambah kekuatan daripada Roh Kudus. Haleluya. Untuk itu Tuhan, biarlah kita sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-Mu. Iya. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Amin. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu Amin. Tuhan. Haleluya. Dengan kuasa yang daripadamu Tuhan. Iya, Kami akan Tuhan. mengusir setan-setan. Amin. Kami berdoa untuk orang-orang sakit. Dan kami bisa lebih sungguh-sungguh menyintai Amin. Engkau. Haleluya. Bapa di surga, biarlah Engkau genapi janji-Mu atas Iya, kami semua. Tuhan. Biarlah semua yang hadir tidak ada yang terlewatkan. Semuanya Amin. dibaptis, Amin. dipenuhi dengan Haleluya, kuasa daripada tempat yang Tuhan. maha tinggi. Yang Terima Kau kasih, curahkan Tuhan kepada Yesus. kami semuanya Tuhan. Iya. Ya Yesus, biarlah kiranya di masa pandemi ini sesuai janji-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami menjadi yatim piatu. Iya, Tapi Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu sebagai Amin. penolong yang lain bagi Haleluya, kami, Haleluya Tuhan. yang akan menyertai kami Amin. sampai pada kesudahan Amin. Allah. Terima Haleluya. kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu Iya, yang sudah Tuhan. menyertai kami sampai saat ini. Terima Iya. kasih buat kesehatan, kekuatan yang Amin. Tuhan sudah Terima berikan. kasih, Tuhan Kau Yesus. berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Iya, Kayak lebih luar Tuhan. biasa lagi. Amin. Kau jaga dan Haleluya. lindungi dia, buat dia Iya, sehat, Tuhan. buat dia Amin. kuat. Kau Amin. berkati setiap usaha kami, setiap dagangan Tuhan. kami, Amin. setiap pekerjaan kami. Iya. Jadikan berhasil. Amin. Bapa. Haleluya. Keluarga kami Kau buat sehat-sehat Amin. sama. Terima Kau kasih, pelihara, Tuhan Kau Yesus. lindungi Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau lah Tuhan tempat kami bersandar Iya, tepat. Tuhan. Terlebih lagi dalam masa seperti ini, tidak ada yang kami bisa harapkan Iya, selain Engkau bisa Tuhan. benar, Engkau lah Tuhan. harapkan kami Tuhan. Benar. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Kami menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Kami menyerahkan jiwa raga keluarga kami semua Iya, ke dalam Tuhan. tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima Kau berkati kasih, hamba-hambamu Tuhan yang sudah melayani kami. Iya, PL, Tuhan. singer, pemain musik, semua yang sudah melayani Tuhan Iya, balas Tuhan. dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Dalam nama Terima Tuhan kasih, Yesus Tuhan kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita mengangkat tangan Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan Amin.